Impact Kids. Hai adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kamarin berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Bertemu lagi nih dalam Impact Kids hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan bahkan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur pada hari ini, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat dan kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami melakukan kegiatan kami mau datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh peka akan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya firman-Mu hari ini kami boleh mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah The Solid Rock. Wow, solid rock artinya batu yang sangat kuat, batu yang sangat padat, batu yang kalau solid rock itu batu yang kokoh. Wow, batu seperti apakah itu? Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 di ayatnya yang ke-46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Kemarin bacain buat kita semua ya. Adik-adik juga boleh mengikutinya. Oke? 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Wow, siapa ya katanya nih? Kalau kita mendengar, kita melakukan akan perintahnya Tuhan, perkataannya Tuhan, nah kita itu sama seperti siapa? Di sini ada 2 contoh nih adik-adik. Yang pertama, katanya nih, orang yang datang kepada Tuhan, dengar-dengaran dan melakukan perintahnya Tuhan, apa yang dikatakan sama Tuhan adalah ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, rumahnya itu dia mau bikin rumah nih, terus dia gali dalam-dalam. Nah, pondasinya itu dia letakkan di atas batu. Oh, batu. Sehingga ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, jadi ketika ada banjir, ada tsunami mungkin melanda rumah yang dibangun ini, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, kokoh itu dibangun. Tetapi nih, perbedaan yang kedua nih, tetapi barang siapa yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi bangun rumahnya di atas tanah aja, bukan di atas fondasi yang kuat. Ketika banjir melandanya, ya, jadi ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Wow, jadi ada 2 perbedaan antara orang yang datang kepada Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan dan kembali melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Katanya itu sama seperti orang yang lagi bangun rumah, tapi dia sebelum dia bangun itu fondasinya itu, dasarnya itu, sebelum dia bangun rumahnya, dasarnya itu, tiang-tiangnya itu ditaruh di dalam dasar yang kuat di atas batu. Nah, jadi dasarnya itu, bawahnya itu, fondasinya itu kuat banget. Nah, kemudian orang yang
yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia juga sama dengan orang yang lagi bangun rumah, tapi bangun rumahnya itu di atas tanah aja, nggak ada batunya, sehingga ketika banjir datang, tsunami datang, apa ya yang paling dahsyat tuh ya, puting beliung tuh, beberapa ya puting beliung di daerah Bandung ya, di daerah Bandung dan sekitarnya beberapa hari ini. Nah itu akan mengoyakkan, jadi pasti rusak lah bangunan itu, rumahnya itu pasti hancur. Berbeda dengan orang yang lagi bangun rumah di atas fondasi yang kokoh, di atas batu yang kokoh. Nah, adik-adik, siapa yang dimaksud dengan batu yang kokoh di sini? Yes, dia adalah Tuhan Yesus, dan kita bisa tahu apa itu perintahnya apa saja melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu perintah-perintah Tuhan? Baca firman Tuhan setiap hari sehingga kita tahu, oh ini loh yang diinginkan Tuhan, ini loh yang mau dimau Tuhan ketika aku berteman, ketika aku beribadah, ketika aku sekolah, ketika aku bermain, dan ketika aku melakukan kegiatan aku, apa yang Tuhan mau. Kan mungkin Tuhan ketika itu kita merenungkan firman, oh dikatakan kasihilah teman-temanmu, kasihilah musuhmu, orang yang mengejek kamu, orang yang tidak suka sama kamu, kasihi mereka. Atau jangan iri hati, nggak boleh iri hati, jangan suka gosipin orang. Atau kasihlah persembahan kita kepada Tuhan, kasihlah yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita melakukannya itu, kita sama nih dengan orang yang membangun rumahnya ya. Kita adalah bangunan-bangunan yang kokoh, yang tidak akan hancur siapapun. Jadi kalau ada masalah datang, kita mungkin sedih, kita lagi susah, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita tidak akan hancur karena cuma gak punya teman. Kita nggak akan sedih-sedih banget, yang banget itu kalau kita dijauhin orang. Tidak apa-apa ya. Nah, adik-adik, jadi kita itu sama dengan orang yang rumahnya dibangun di atas dasar atau batu yang sangat kokoh. Kalian pernah lihat nggak orang bangun rumah? Nah, kalau orang bangun rumah itu pasti fondasinya dulu kan yang dibikin, seperti gambar di sini. Nah, pasti ini dulu nih yang dibikin. Nah, sesudah itu dia bikin tiang-tiangnya, ya kan? Tiang-tiangnya itu pasti tidak menggunakan bahan yang mudah roboh, ya kan? Tetapi pasti menggunakan bahan-bahan yang kokoh. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kokoh, berpegang pada firman Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau ada bahaya, badai, ada kesusahan datang, kita mudah goyah. Nggak ditemenin dikit kita sudah sedih ya. Nggak mau lagi aku ke gereja, temanku itu mau musuhi aku. Nggak mau lagi aku ikut kelompok PA. Nggak mau lagi aku ikut sekolah minggu karena dia marahin aku di sekolah misalnya. Nggak mau lagi aku berteman sama dia tidak baik sama aku. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi mudah goyah. Sehingga firman Tuhan hari ini, yuk adik-adik, diajar nih kita bangun kehidupan kita di atas batu yang kokoh, di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Oke, siap adik-adik untuk terus cari tahu nih perintah Tuhan itu apa yang mau kita lakukan sepanjang hari, yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dibutuhkan ketekunan kita untuk membaca firman Tuhan supaya tahu, oh apa ya yang Tuhan mau hari ini aku lakukan. Kalau kita nggak baca Alkitab setiap hari, dari mana kita tahu Tuhan maunya apa pada kita hari ini? Misalnya hari ini nih, nah melalui renungan ini kita bisa tahu, oh supaya aku bisa kuat menghadapi badai di kehidupan aku. Badai itu bukan hanya banjir, tsunami, puting beliung, gempa bumi atau longsor ya adik-adik ya, bukan itu. Tetapi badai kehidupan kita yang seringkali membuat kita iman kita menjadi
lemah. Oleh sebab itu, yuk terus bangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus, dengan terus senantiasa membaca firman Tuhan. Siap? Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kami mau mendengarkan, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau dengar-dengaran, dan kami mau melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.